I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazifah Fitraini dengan BP 220116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan atau controlling. Definisi pengawasan. Pengawasan ialah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menentukan serta mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Pengawasan itu sendiri adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan pada perusahaan tersebut. Adapun tujuan pengawasan yang pertama, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. 2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilakukan dengan instruksi serta azas-azas yang telah ditentukan. 3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. 4. Untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan efisien. 5. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Adapun tipe-tipe pengawasan, yang pertama pengawasan pendahuluan atau feed forward control, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. 2. Yaitu concurrent control, yaitu pengawasan yang dilakukan saat kegiatan itu berlangsung. 3. Pengawasan umpan balik atau feedback control, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan itu selesai. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan, ada penetapan standar pelaksanaan, penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan standar evaluasi, serta pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tahap-tahap pengawasan tersebut, yang pertama penetapan standar pelaksanaan, yang berarti sebagai suatu satuan pengukuran yang digunakan sebagai acuan untuk penilaian hasil. 2. Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan itu secara tepat. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu suatu pelaksanaan yang dilakukan sebagai proses yang berulang dan secara terus-menerus. 4. Perbandingan dengan standar evaluasi, yaitu perbandingan pelaksanaan yang nyata dengan yang direncanakan atau dengan standar yang telah ditetapkan. 5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Bila hasil analisis yang menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan tersebut harus diambil. Mungkin barangkali ada beberapa standar yang harus diperbaiki atau yang harus dirubah. Karakteristik pengawasan. Yang pertama, akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif dan menyeluruh. 4. Terpusat pada titik pengawasan yang strategik. 5. Realistik secara ekonomis. 6. Realistik secara organisasional. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 8. Fleksibel. 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan yang terakhir, diterima para anggota organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.